A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah berikan. Nikmat berupa ketenangan, nikmat berupa beribadah kepada Allah, nikmat berupa bisa bernafas, bisa melihat, bisa mendengar, dan itulah nikmat yang jarang disyukuri oleh banyak manusia, termasuk mungkin kita. Yang mudah-mudahan dengan menonton video ini kita masih bisa lebih tajam lagi memaknai hikmah, memaknai ilmu yang Allah berikan kepada kita. Maka saya mau ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Anda yang menonton video ini, dan tontonlah sampai akhir agar tidak salah paham. Dan semoga Anda yang menonton video ini Allah mudahkan rezekinya, Allah lancarkan urusannya, dan Allah ampuni segala dosa-dosanya. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah saya akan menjelaskan amalan yang membuat dunia mendatangimu meskipun kamu tidak mengejar dunia. Nah, pernah nggak kita melihat bahwasanya ada orang yang sibuk mengejar dunia, tapi justru hidupnya semakin sempit, semakin susah. Dan sebaliknya, ada orang yang tidak melihat dunia, tidak terobsesi, tidak mengejar dunia, tetapi pintu rezekinya seakan-akan terbuka dengan berbagai macam arah, terbuka seluas-luasnya. Orang yang tidak mengejar dunia malah terbuka pintu rezekinya. Nah, apakah ini hanya kebetulan atau memang ada rahasia yang diajarkan Rasulullah? Apakah ini ada polanya? Nah, insya Allah kita akan bahas. Dan ternyata ada sebuah hadis yang begitu luar biasa. Isinya bukan sekedar tentang rezeki, tetapi tentang bagaimana seharusnya seorang muslim menata tujuan hidupnya. Nah, kesalahan yang banyak dilakukan oleh orang lain adalah hari ini banyak orang bangun pagi dengan satu tujuan. Bagaimana caranya mendapatkan uang lebih banyak? Bagaimana caranya bisa untung lebih banyak? Tidak salah ketika kita berusaha untuk bekerja keras. Islam justru memerintahkan mencari rezeki yang halal. Namun masalahnya muncul ketika dunia menjadi tujuan utama, menjadi obsesi. Nah, ketika sholat mulai ditunda demi pekerjaan, ketika keluarga diabaikan demi mengejar jabatan, ketika halal dan haram mulai dipertaruhkan demi keuntungan, disinilah hati mulai terikat kepada dunia. Dan adakah hadis yang menjelaskan tentang cara mengubah pandang tentang rezeki ini? Ternyata Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuan utamanya, Allah akan menjadikan kekayaan di dalam hatinya, menyatukan urusannya, dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan tunduk. Dan barang siapa menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya, Allah akan menjadikan kefakiran di depan matanya, mencerai-beraikan urusannya, dan dunia tidak akan datang kepadanya kecuali apa yang telah ditetapkan baginya. Hadis riwayat Tirmizi, dinilai oleh hasan oleh banyak ulama. Perhatikan hadis ini. Tidak mengatakan jangan bekerja, tidak juga mengatakan jangan mencari nafkah. Yang diubah adalah tujuan hati. Maka yang paling penting itu adalah hati. Mengapa dunia itu datang? Mengapa orang yang mengutamakan akhirat justru lebih dimudahkan urusannya? Karena ketika hati tidak diperbudak oleh dunia, keputusan menjadi lebih jernih. Ia jujur meskipun rugi. Ia amanah meskipun tidak diawasi. Ia menjaga sholat meskipun sedang sibuk. Ia tidak mengambil yang haram walaupun terlihat menguntungkan. Sifat-sifatnya seperti inilah yang membangun kepercayaan, dan kepercayaan sering menjadi sebab terbukanya banyak pintu rezeki. Namun ingat, semua itu tetap terjadi dengan izin Allah.
bukan karena sebuah rumus yang otomatis. Ada juga kok orang yang sudah bertawakal kepada Allah, tapi justru kok tidak diberikan Allah rezekinya. Nah, itu tergantung dari Allah. Mungkin Allah tuh pengen, tapi nggak mungkin, mustahil. Ada orang yang terkonek hatinya ke Allah, dia susah. Itu mustahil. Itu nggak mungkin. Orang yang hatinya terkonek kepada Allah, orang yang hatinya selalu mengingat Allah, maka dia tidak akan susah meskipun kelihatan miskin. Orang yang kelihatan miskin belum tentu miskin. Orang yang kelihatan kaya belum tentu kaya. Orang yang tenang insya Allah kaya. Orang yang gelisah meskipun banyak hartanya, dia sebenarnya sengsara. Dia sebenarnya sedang diazab di dunia dan mendapatkan siksa di akhirat. Nauzubillah summa nauzubillah. Semoga Allah lindungi kita dari azab dunia dan siksaan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Contoh dari kehidupan Rasulullah. Rasulullah ini dikenal sebagai Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Banyak orang menitipkan harta kepada Rasulullah. Beliau berdagang dengan jujur, tidak mengurangi timbangan, tidak menipu, tidak mengambil sesuatu yang bukan haknya. Karena kepercayaan itu sebab Allah membukakan jalan rezeki melalui usaha yang halal. Bukan hanya mengejar dunia yang utama, tetapi membangun iman, akhlak dan amanah. Mungkin selama ini kita terlalu sibuk bertanya, bagaimana agar rezekiku bertambah? Padahal pertanyaannya yang lebih penting adalah, apakah akhirat masih menjadi tujuan utamaku? Karena Rasulullah mengajarkan bahwasanya ketika hati dipenuhi oleh akhirat, maka Allah memberikan ketenangan, menyatukan urusan, dan dunia akan datang sesuai kadar yang Allah tetapkan. Jadi, jangan berhenti bekerja, jangan berhenti memohon kepada Allah, jangan berhenti minta ampun, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Karena setiap usaha yang kita lakukan itu dicatat dan dinilai oleh Allah SWT. Buat kamu yang mungkin merasa hari ini rezeki lagi sempit, rezeki lagi jauh, rezeki lagi susah, ya mungkin selama ini tujuan kita itu salah. Tujuan kita itu bagaimana saya bisa mendapatkan dunia. Padahal ketika kita mengejar akhirat, ketika kita mengejar ketenangan yang Allah titipkan lewat salat tahajud, lewat salat duha, lewat ibadah-ibadah seperti membaca Quran, ibadah malam, padahal itu adalah kunci utama agar rezeki kita diberikan oleh Allah SWT. Rezeki bukan berarti hanya uang, tapi rezeki adalah ketenangan. Karena sejatinya orang yang diberikan ketenangan, dia tanpa uang juga dia bisa hidup. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena nanti di akhir zaman ya, nanti di akhir zaman. Ini sudah akhir zaman. Tapi nanti akhir zaman makanan susah. Sekarang dolar naik saja orang bilang susah. Padahal itu belum ada apa-apanya. Nanti di akhirat, di akhir zaman, makanan susah, kendaraan susah, listrik mati, semuanya tidak bisa difungsikan. Alam sudah mulai susah untuk ditemukan. Bahkan minyak itu susah untuk didapatkan. Air susah untuk didapatkan. Lama tak turun hujan. Makanan susah. Bahkan nanti di akhirat, di akhir zaman maksudnya, itu orang itu pada berebut. Tidak ada orang kaya. Itu orang pada kesurupan. Maksudnya kesurupan itu bukan kesurupan setan ya, tapi melepar karena kelaparan. Dan ada orang yang diberikan oleh Allah SWT kekenyangan dengan ketenangan. Dan ternyata ini sebuah riset ya. Orang yang tenang, dia mampu menahan lapar, mampu menahan hawa nafsu. Karena sejatinya itu di hati. Ketika hati kita bisa kuat, hati kita kokoh, ya
logistik otak kita itu bisa kita kendalikan. Yang membuat lapar itu otak, yang membuat susah itu otak. Maka jangan pakai otak, tapi pakai hati. Untuk bisa merasakan rezeki, gunakanlah hati, jangan otak. Oke, barakallahu fikum, berkah selalu. Kita akhiri dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jika kamu suka dengan video ini, jika kamu suka dengan cerita yang singkat ini, hikmah yang mungkin singkat ini, tolong share video ini, like dan subscribe channel ini agar lebih berkembang, agar lebih bermanfaat untuk banyak orang. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.